Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama nih membahas tentang tenaga eksogen. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Apa sih itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi dan bersifat merusak. Nah, tenaga eksogen ini bersifat degradasi, yaitu mengikis atau mengurangi lahan, dan agradasi, yaitu menumpuk material. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tenaga endogen, yaitu ada tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme, itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Oke, teman pintar. Apa aja sih macam-macam dari tenaga eksogen? Tenaga eksogen terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah pelapukan. Yang kedua ada erosi. Yang ketiga ada sedimentasi. Yang keempat ada mass wasting atau pergerakan tanah. Dan yang terakhir adalah denudasi atau pengelupasan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran batu-batuan menjadi bagian lebih kecil, seperti halnya pasir ataupun tanah. Nah, ilustrasinya bisa teman lihat pada gambar. Pada gambar yang nomor 1, menuju ke nomor 1, itu merupakan batuan yang sempurna, yang bentuknya besar. Ketika terjadi atau mendapatkan panas dan juga suhu yang ekstrim, lalu adanya hujan juga, nah, batuan tersebut lama-kelamaan akan lapuk, akan hancur. Nah, proses penghancuran ini yang dinamakan proses pelapukan. Yang tadinya batuannya bentuknya bulat atau besar, kemudian menjadi batuan yang bentuknya lebih kecil. Pelapukan terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama adalah pelapukan mekanik atau pelapukan fisika. Pelapukan ini disebabkan oleh perubahan suhu. Kata kunci dari mekanik atau fisika adalah suhu. Contohnya adalah batu menjadi pasir. Nah, kenapa batu itu bisa menjadi pasir? Ya karena terkena panas matahari dan juga hujan. Secara terus-menerus terjadi perubahan suhu. Ketika siang, mataharinya sangat panas, suhunya sangat tinggi. Ketika malam, suhunya rendah. Kemudian ditambah terkena hujan, tergerus oleh air hujan. Nah, lama-kelamaan batuan yang tadinya bulat dan juga kokoh menjadi lebih kecil, menjadi pasir. Itu contohnya. Yang kedua adalah pelapukan kemis atau pelapukan kimia. Pelapukan ini disebabkan karena tercampurnya batuan dengan zat kimia. Contohnya, besi berkarat karena adanya proses oksigen, oksidasi. Kemudian batu kapur atau batu gamping membentuk dolina. Pada intinya, pelapukan kimia itu ada campuran dari zat kimia yang merubah sifat dari batuan tersebut. Yang ketiga adalah pelapukan organis atau biologis. Kata kunci dari pelapukan organis adalah adanya aktivitas organisme atau makhluk hidup. Contohnya, tanaman tumbuh di tembok. Nah, kemudian batu yang hancur akibat lumut. Teman pintar bisa lihat pada gambar, di situ ada batuan yang sangat besar. Nah, batuan tersebut terbelah. Terbelah oleh apa? Adanya tumbuhan, yaitu pohon. Nah, karena di sini, ketika pohonnya semakin besar, tumbuh terus, maka batuannya akan semakin lapuk. Begitu juga ketika teman pintar melihat di pinggiran sungai, biasanya ada batuan yang tadinya besar, kemudian menjadi bentuk yang lebih kecil karena adanya lumut. Nah, itu namanya proses pelapukan organis. Kata kuncinya adalah adanya aktivitas makhluk hidup atau organisme. Oke, yang selanjutnya adalah erosi atau pengikisan. Erosi atau pengikisan merupakan proses pengikisan batuan atau material dan perpindahannya material tersebut ke tempat lain. Nah, itu adalah kata kunci dari erosi. Adanya perpindahan material. Material yang tadinya besar, kemudian menjadi bentuknya lebih kecil, tetapi diiringi dengan perpindahan. Kalau yang pelapukan tadi tidak ada proses perpindahannya.
Kita masuk ke jenis-jenis dari erosi. Ada 5 yang utama, yaitu ada ablasi, erosi yang diakibatkan oleh air, abrasi diakibatkan oleh gelombang laut, deflasi diakibatkan oleh angin, korosi diakibatkan oleh pasir yang terbawa angin, eksarasi diakibatkan oleh gletser atau es. Oke, kita bahas satu per satu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ablasi, yaitu erosi yang diakibatkan oleh air. Erosi yang diakibatkan oleh air terdapat beberapa lagi pembagiannya. Yang pertama adalah erosi percik atau splash erosion, yaitu terlemparnya partikel tanah akibat percikan butir air. Nah, ini adalah erosi yang diakibatkan biasanya karena adanya air hujan secara terus-menerus pada suatu tanah, sehingga tanahnya akan mengalami erosi. Bentuknya memang tidak terlalu jelas untuk yang erosi percik. Yang kedua, ada erosi lembar atau erosi permukaan, sheet erosion, yaitu terkikisnya permukaan tanah yang tebalnya sama. Kata kuncinya, erosinya bentuknya adalah lembaran. Yang ketiga, ada erosi alur atau rill erosion, yaitu erosi yang membentuk alur-alur. Nah, bentuknya seperti ada aliran airnya ya. Nah, seperti itu. Teman pintar bisa lihat di gambar. Kemudian ada erosi parit atau gully erosion. Kelanjutan dari erosi alur, tetapi bentuknya itu sudah dalam dan juga lebar, membentuk huruf V. Kalau erosi alur tadi, itu bentuknya masih kecil. Nah, kalau yang guli, ini sudah seperti parit, sudah besar. Dan membentuk huruf V ya, jadi sudah cukup terjal. Selanjutnya adalah erosi tebing atau valley erosion. Nah, erosi vertikal di perbukitan yang membentuk lembah dan lereng curam dan berbentuk V. Nah, ini bisa dikatakan seperti halnya gully erosion, tetapi terjadinya itu di tebing secara vertikal dan membentuk lembah dan juga lereng. Berarti erosinya sangat besar, membentuknya huruf V, sangat terjal juga. Yang terakhir adalah stream erosion, yaitu erosi yang diakibatkan oleh aliran sungai yang sudah terbentuk. Bentuknya itu U dan erosinya lateral dan juga vertikal. Erosinya bisa melebar maupun bisa juga ke dalam, yaitu membentuk aliran sungai yang lebih dalam ataupun aliran sungai yang bukan aliran tetapi badan sungai yang lebih lebar ataupun aliran sungai yang kedalamannya lebih dalam. Nah, itu adalah stream erosion. Kata kuncinya adalah sungai. Selanjutnya adalah abrasi, erosi yang diakibatkan oleh air laut atau ombak. Yang pertama adalah cliff, yaitu tebing pantai yang curam. Nah, teman pintar bisa melihat banyak ditemukan di sekitaran Jogja. Nah, di pantai Parangtritis, tebing-tebingnya itu kan juga ada. Nah, teman pintar bisa melihat di situ, itu adalah salah satu contoh dari cliff. Biasanya untuk cliff ini ditemukan di pantai selatan Jawa, sedangkan di pantai utara itu hampir tidak ada, jarang sekali ditemukan. Selanjutnya adalah gua pantai. Gua yang ada di pantai, akibat erosi juga, erosi dari ombak. Tadinya bentuknya seperti cliff, tetapi karena diterjang ombak secara terus-menerus, akhirnya akan berlubang. Selanjutnya adalah sistak, yaitu tiang batu di sekitar pantai. Selanjutnya ada artstak, yaitu jembatan batu di sekitaran pantai. Nah, sistak dan juga artstak ini pada awalnya merupakan satu kesatuan. Nah, tadinya merupakan bentuk tebing seperti cliff tetapi yang menjorok ke laut. Tetapi karena ombaknya secara terus-menerus akan menerjang bagian tengahnya, bagian tengah tebing tersebut, pada akhirnya akan membentuk sea arch terlebih dahulu. Nah, ketika sea arch-nya sudah sangat lama akan mengalami pelapukan, maka bagian atasnya yang sea arch, jembatannya itu akan patah dan akan membentuk sistak, yaitu tiang batu di sekitar pantai. Selanjutnya adalah blowhole, yaitu lubang pada atas tebing batu yang menimbulkan semburan air ketika ombak datang. Nah, ketika tidak ada ombak, akan terlihat seperti lubang ya, batu yang berlubang. Tetapi ketika ombaknya datang, maka akan membentuk semburan yang. Selanjutnya kita masuk ke deflasi dan juga korosi, yaitu diakibatkan oleh angin.
Yang pertama, adanya Artstone, yaitu jembatan batu. Yang kedua ada Mushroom Rock, yaitu batu berbentuk jamur, mushroom, yaitu jamur. Selanjutnya adalah Tal atau Stuck Rock, yaitu tiang batu. Nah, Tal atau Stuck Rock ini merupakan kelanjutan dari Artstone ya, sama dengan yang tadi, si Stuck dan juga Artstuck. Seperti itu. Bedanya ini diakibatkan oleh angin dan juga oleh pasir. Selanjutnya ada eksarasi, yaitu erosi yang diakibatkan oleh es atau gletser. Yang pertama ada pantai fjord, yaitu pantai teluk yang menjorok akibat erosi es. Selanjutnya ada danau glasial. Nah, seperti ini bentuknya. Ini di Indonesia memang tidak ditemukan, hanya ditemukan di negara-negara yang memiliki iklim dingin, seperti di Kutub Utara dan juga Kanada. Oke teman pintar, selanjutnya adalah sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi merupakan proses pengendapan massa batuan atau material yang terbawa oleh angin, air, atau es di suatu bentang lahan. Nah, setelah tadi proses yang pertama adalah pelapukan, yaitu batuan atau material yang tadinya sangat kokoh, besar, kemudian lapuk, terpecah-pecah, kemudian mengalami erosi, yaitu perpindahan tempat. Nah, sekarang mengalami sedimentasi atau mengendap di suatu tempat dalam waktu yang lama, sehingga akan membentuk suatu bentang lahan baru. Kita masuk ke jenis-jenis sedimentasi. Yang pertama adalah sedimentasi fluvial. Sedimentasi yang disebabkan oleh aliran sungai. Contoh yang pertama adalah adanya delta, yaitu endapan pada pertemuan sungai dengan laut berada di pantai ya, muara. Kemudian ada kipas aluvial, bentuknya ini seperti kipas, seperti namanya. Kemudian ada meander, yaitu sungai yang berkelok-kelok. Kemudian ada oxbow lake atau danau tapal kuda. Nah, oxbow lake ini merupakan kelanjutan dari meander yang usianya sudah tua. Nah, yang tadinya bentuknya kelokan, nah, air di sini memiliki sifat akan mencari jalan pintas yang lebih mudah. Air sungai akan cenderung memotong. Nah, kelokan yang tadinya terbentuk cukup bagus, akhirnya terpotong. Nah, ketika kelokan ini sudah terpotong, pada akhirnya akan membentuk suatu danau yang tidak menyambung lagi dengan sungai atau terpotong. Namanya adalah oxbow lake. Seperti itu. Selanjutnya, ada sedimentasi marin atau sedimentasi yang disebabkan oleh gelombang laut. Contoh yang pertama adalah spit, di mana jenis bentuk lahan asal proses marin yang umumnya berbentuk tipis memanjang dari suatu daratan utama ke arah suatu perairan. Gambarnya bisa teman pintar lihat. Kemudian ada tombolo, merupakan jembatan menuju pulau di tengah laut atau lepas pantai. Biasanya kalau sedang pasang, nanti tombolonya tidak akan terlihat. Tetapi ketika sedang surut, tombolonya akan kelihatan. Kemudian ada bar atau gosong pasir, yang merupakan bentuk daratan yang terkurung atau menjorok pada suatu perairan. Kemudian ada Cusped Foreland, yaitu suatu daerah pengendapan pantai berbentuk segitiga yang luas yang akan terus menjorok ke lautan. Nah, untuk Cusped Foreland ini tadinya kecil nih segitiganya, pengendapannya sedikit, pantainya kecil. Kemudian terjadi pengendapan secara terus-menerus, maka akan membentuk daratan yang akan lebih luas. Ini adalah contohnya ketika kita melihatnya dari atas ya, ada tombolo, bar, spit, dan juga Cusped Foreland. Selanjutnya kita masuk ke sedimentasi aeolis atau aeolian, yaitu sedimentasi yang disebabkan oleh angin. Contoh yang pertama ada scree atau endapan di kaki tebing. Yang kedua ada sand dune atau gumuk pasir. Nah, untuk keberadaan sand dune di Indonesia hanya ada satu, yaitu di Gumuk Pasir Parangkusumo. Kemudian ada arroyos, yaitu endapan pasir di Sungai Kering. Kemudian kita masuk ke sedimentasi glasial atau sedimentasi yang disebabkan oleh gletser atau es. Nah, contohnya yaitu ada kettles atau danau es. Kemudian ada moraine, yaitu longsoran es dari puncak atau atas, bentuknya seperti longsoran biasa, tetapi dari es. Kemudian ada esker,
yaitu pegunungan panjang berliku dari pasir dan kerikil yang berlapis. Untuk jenis sedimentasi glasial ini di Indonesia tidak ditemukan ya, sangat sulit, hanya ada di pegunungan Jayawijaya di puncak Jaya saja. Itu pun tidak sekompleks yang ada di contoh-contoh ini. Ini adalah contoh nyatanya ketika kita melihat dari atas, yaitu ada esker, ada drumlin, ada moraine, kemudian ada kameit, kemudian kettles. Oke teman pintar, kita masuk ke jenis tenaga eksogen yang selanjutnya, yaitu gerakan massa tanah atau mass wasting. Mass wasting merupakan pergerakan atau perpindahan massa tanah atau batuan ke tempat yang lebih rendah akibat adanya gaya gravitasi atau gaya berat. Nah, jenis-jenis mass wasting yang biasa terjadi akan kita pelajari di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tanah longsor atau landslide. Ya, seperti tanah longsor pada umumnya terjadi sangat cepat dalam waktu yang tiba-tiba. Kemudian ada tanah mengalir atau earth flow. Pada ilustrasi bisa teman pintar lihat seperti membentuk aliran ya. Kemudian ada tanah amblas atau ambruk, atau nama lainnya adalah subsidence. Nah, ini hampir mirip dengan tanah longsor, tetapi pergerakannya secara vertikal, langsung secara vertikal, dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian ada rayapan tanah. Rayapan tanah ini adalah kebalikan dari tanah longsor, yaitu landslide. Kenapa seperti itu? Karena untuk rayapan tanah ini terjadi dalam waktu yang sangat amat lama, bahkan hampir tidak disadari oleh manusia. Bagaimana cara kita tahu bahwasanya di tempat tersebut terjadi rayapan tanah? Teman pintar bisa memahaminya atau mengamatinya dengan adanya tiang listrik ataupun pepohonan yang berada di daerah yang miring atau di sekitaran tebing. Ketika ada pohon-pohon ataupun tiang listrik yang miring, nah itu menandakan bahwasanya terjadinya pergerakan tanah secara perlahan. Nah, itu namanya adalah soil creep. Kemudian ada tanah nendat atau slumping. Ada likuifaksi tanah, yaitu akibat dari gempa bumi. Kemudian ada batu jatuh atau rock falls. Tenaga eksogen yang terakhir, yaitu adanya denudasi atau penelanjangan. Denudasi merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau massa tanah atau mass wasting, dan proses pengendapan. Contoh dari denudasi, yang pertama ada pegunungan atau perbukitan denudasi, kemudian ada lahan rusak, ada lereng kaki, ada Inselberg, ada kerucut talus atau kipas koluvial. Intinya untuk denudasi ini adalah perusakan, penelanjangan. Seperti halnya untuk pegunungan denudasional, tadinya adalah pegunungan yang besar, kemudian karena terjadinya proses pelapukan, erosi, ataupun mass wasting, lama-kelamaan pegunungan tersebut menjadi seperti tugu yang kecil. Pegunungan tetapi tidak sangat besar, tidak terlalu besar, karena sudah mengalami proses-proses pelapukan, erosi, dan lain sebagainya. Contohnya bisa teman lihat seperti pada di gambar. Oke teman pintar semuanya, untuk pembahasan mengenai materi tenaga eksogen sampai di sini dulu ya. Jangan lupa teman pintar untuk selalu mengikuti channel YouTube Kita Pintar supaya teman pintar bisa mengikuti atau mendapatkan informasi-informasi selanjutnya untuk mata pelajaran geografi pada khususnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar.